Detektor radiasi. Seperti yang telah diketahui, radiasi dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Namun demikian, kita dapat memungkiri bahwa radiasi memiliki potensi bahaya yang juga harus selalu dimonitori. Untuk itulah diperlukan adanya detektor. Detektor merupakan suatu alat yang peka terhadap radiasi. Setiap jenis radiasi berinteraksi dengan cara berbeda. Karenanya, suatu bahan yang sensitif terhadap radiasi gamma, misalnya, belum tentu sensitif terhadap radiasi lainnya seperti beta. Yang pertama adalah detektor sintilasi. Detektor sintilasi tentu saja terdiri dari bahan sintilator yang berfungsi menghasilkan percikan cahaya apabila dikenai radiasi pengion. Bahan sintilator ini dapat berupa gas, padat maupun cair. Selain itu, terdapat fotomultiplier untuk mengubah percikan cahaya yang dihasilkan bahan sintilator menjadi pulsa listrik. Mekanisme pendeteksian detektor ini dimulai dengan proses pengubahan radiasi yang mengenai detektor menjadi percikan cahaya. Di dalam bahan sintilator dilanjutkan dengan perubahan percikan cahaya menjadi pulsa listrik di dalam tabung fotomultiplier. Pada kristal bahan sintilator terdapat pita valensi dan pita konduksi, yaitu dipisahkan pada tingkat energi tertentu. Pada ground state, elektron berada pada pita valensi. Ketika radiasi memasuki kristal, energinya akan terserap oleh beberapa elektron di pita valensi sehingga elektron tersebut meloncat ke pita konduksi. Kemudian, elektron-elektron tersebut akan kembali ke keadaan semula melalui pita energi bahan aktivator sambil memancarkan percikan cahaya. Banyaknya percikan cahaya yang dihasilkan oleh sebanding dengan energi radiasi yang diserap, dan juga dipengaruhi oleh bahan sintilator yang digunakan. Tabung fotomultiplier terbuat dari tabung hampa yang kedap cahaya dan memiliki fotokatoda yang berfungsi untuk sensor cahaya pada salah satu ujungnya. Yang kedua adalah detektor semikonduktor. Detektor semikonduktor terbuat dari silikon dan germanium. Detektor ini lebih efisien karena terbuat dari zat padat dan memiliki resolusi lebih baik daripada sintilasi. Pada detektor ini, energi radiasi diubah menjadi energi listrik. Energi radiasi yang memasuki bahan semikonduktor diserap oleh bahan sehingga beberapa elektronnya berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Bila di antara kedua ujung bahan semikonduktor tersebut terdapat beda potensial, maka akan terjadi aliran arus listrik. Detektor ini terbagi menjadi tipe N yang dihubungkan ke kutub negatif dari tegangan listrik dan tipe P yang dihubungkan ke kutub positif dari tegangan listrik. Hal ini menyebabkan pembawa muatan akan tertarik ke arah kutub yang berlawanan sehingga terbentuk lapisan kosong muatan pada sambungan sehingga tidak ada aliran listrik. Ketika radiasi memasuki daerah tersebut, maka akan terbentuk ion-ion baru, elektron dan hol yang akan bergerak ke kutub-kutub positif dan negatif. Tambahan dan elektron ini yang kemudian menyebabkan terbentuknya pulsa atau arus listrik. Selanjutnya, detektor isian gas. Detektor isian gas terdiri dari dua elektroda positif dan negatif, dan gas di antara kedua elektrodanya. Detektor ini berbentuk silinder, dengan sumbu yang berfungsi sebagai anoda dan dinding silinder sebagai katoda. Radiasi yang memasuki detektor akan mengionisasi gas dan menghasilkan ion-ion positif, dan ion-ion negatif jumlah ion yang dihasilkan sebanding dengan energi radiasi, dan berbanding terbalik dengan daya ionisasi gas. Daya ionisasi gas berkisar dari 25 hingga 40. Ion-ion yang dihasilkan membentuk pulsa listrik ataupun arus listrik. Hal ini dapat terjadi jika terdapat cukup medan listrik di antara dua elektroda. Medan listrik ini dapat diatur melalui pengaturan tegangan kerja detektor.